Di sebuah kota yang ramai, hiduplah sepasang suami istri yang terus-menerus bertengkar. Sang suami, Hamid, telah lama menganggur dan tidak juga mendapatkan pekerjaan, sementara istrinya, Zubaidah, mulai lelah mengurus kebutuhan rumah tangga sendirian. Suatu hari, pertengkaran mereka semakin hebat. Rumah kecil mereka penuh dengan suara teriakan. Zubaidah mengeluh, "Kau ini, Hamid. Sudah berbulan-bulan kau hanya berdiam diri, tidak bekerja, tidak mendapatkan uang. Aku harus berjualan siang dan malam hanya untuk makan. Aku ini istrimu atau pembantu?" Hamid membalas, "Apa kau pikir aku tidak berusaha? Aku sudah melamar ke sana-sini. Semua orang menolak karena aku tidak punya pengalaman. Aku juga lelah mendengar omelanmu setiap hari." Kebetulan, saat mereka sedang bertengkar di depan rumah, Abu Nawas lewat. Ia menghentikan langkahnya, menyaksikan keduanya sambil mengelus janggutnya yang sudah mulai memutih. Dengan senyum khasnya, ia bertanya, "Ada apa ini, wahai Hamid dan Zubaidah? Kenapa rumah kalian lebih berisik dari pasar?" Zubaidah langsung menjawab, "Abu Nawas, tolonglah suamiku ini. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tapi makan tetap 3 kali sehari." Hamid pun menyela, "Istriku ini tidak sabar. Dia tidak mengerti betapa sulitnya mencari pekerjaan di zaman sekarang." Abu Nawas mengangguk-angguk. Jadi ini masalahnya. Baiklah, aku akan membantumu, Hamid. Mulai sekarang, kau tidak perlu bekerja keras, tapi tetap akan mendapatkan uang." Hamid terkejut. "Benarkah, Abu Nawas? Bagaimana caranya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ikutlah denganku. Aku akan mengajarimu cara menjadi kaya dalam 1 hari." Rencana Abu Nawas. Abu Nawas mengajak Hamid ke pasar. Di sana, Abu Nawas membeli seekor ayam dan beberapa helai kain lusuh. Kemudian, ia memberi instruksi kepada Hamid. "Sekarang, kau pergi ke alun-alun kota dengan ayam ini. Ikat ayamnya di kakimu, lalu kelilingilah alun-alun sambil berteriak, 'Siapa yang ingin menjadi kaya seperti aku?'" Hamid mengerutkan kening. "Apa maksudnya, Abu Nawas? Aku malah akan dianggap orang gila." Abu Nawas tertawa. "Percayalah padaku. Jika ada orang yang bertanya, cukup katakan bahwa aku telah mengajarkan cara ini padamu. Jangan menjelaskan lebih banyak." Hamid, yang tidak punya pilihan lain, akhirnya mengikuti instruksi Abu Nawas. Ia berjalan di sekitar alun-alun dengan ayam terikat di kakinya, sambil berteriak, "Siapa yang ingin menjadi kaya seperti aku?" Orang-orang mulai berkumpul, tertawa, dan menunjuk-nunjuk Hamid. "Hei, kau sudah gila?" seru salah satu warga. "Apa maksudmu menjadi kaya seperti ini? Itu ayam di kakimu malah membuatmu terlihat seperti pengemis," kata yang lain. Seorang saudagar kaya yang kebetulan lewat merasa penasaran. Ia mendekati Hamid dan bertanya, "Wahai pemuda, kenapa kau berteriak seperti itu?" Hamid, mengikuti perintah Abu Nawas, hanya menjawab, "Aku hanya mengikuti nasihat Abu Nawas. Aku tidak bisa menjelaskan lebih jauh." Mendengar nama Abu Nawas, saudagar itu semakin tertarik. "Hah? Abu Nawas? Dia selalu punya cara unik untuk menghasilkan uang. Aku harus tahu rahasianya." Saudagar itu mengeluarkan sekantung uang emas. "Aku akan memberimu 10 keping emas jika kau memberitahuku rahasia ini." Hamid terkejut, tetapi ia tetap mengikuti perintah Abu Nawas. "Aku tidak bisa mengatakannya, Tuan. Jika ingin tahu lebih banyak, temuilah Abu Nawas sendiri." Karena penasaran, saudagar itu langsung menemui Abu Nawas, dan dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil meyakinkan sang saudagar untuk memberikan Hamid pekerjaan di tokonya. Kejutan untuk Zubaidah. Sore harinya,
Hamid pulang dengan wajah berseri-seri dan sekantung uang emas. Zubaidah terkejut. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Jangan bilang kau mencuri. Hamid tertawa. Tidak, istriku. Ini semua berkat Abu Nawas. Aku tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga pekerjaan. Zubaidah pun merasa malu karena telah meragukan suaminya. Ia pun berjanji untuk lebih sabar dan mendukung Hamid dalam pekerjaannya. Abu Nawas, yang diam-diam mengintip dari kejauhan, hanya tersenyum sambil berkata, "Kadang, solusi tidak selalu ada di depan mata. Dengan sedikit kelicikan dan kecerdasan, bahkan ayam pun bisa membawa rezeki." Dan sejak hari itu, Hamid dan Zubaidah tidak pernah bertengkar lagi tentang uang. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid yang terkenal dengan kekayaannya merasa bosan. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Maka, ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mencarikanku sesuatu yang luar biasa. Aku ingin seekor ayam yang bertelur emas dan sebuah pohon yang berdaun emas serta berbuah perak. Jika kau gagal, kau akan dihukum berat." Mendengar permintaan raja, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah ujian untuk kecerdikannya, bukan permintaan sungguhan. Tetapi ia harus memainkan perannya dengan baik. Abu Nawas berpikir keras. Ia tidak mungkin menemukan ayam bertelur emas di dunia ini. Maka, ia pun meminta waktu sebulan untuk mencari ayam itu. Setelah mendapat izin raja, ia pulang ke rumah dan mulai merantang akalnya. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke pasar dan membeli seekor ayam yang sehat. Kemudian, ia pergi ke seorang pandai emas dan meminta dibuatkan telur emas seukuran telur ayam asli. Setelah itu, ia kembali ke istana dengan membawa ayam itu. Di hadapan raja, Abu Nawas dengan penuh percaya diri berkata, "Baginda, aku telah menemukan ayam yang bertelur emas. Tetapi ayam ini sangat pemalu. Ia hanya mau bertelur jika seluruh istana sunyi tanpa seorang pun mengintip." Raja yang penasaran pun mengusir semua orang dari ruangan, kecuali dirinya dan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas menambahkan, bahkan Baginda pun tidak boleh melihatnya. Jika Baginda mengintip, ayam ini tidak akan bertelur selamanya. Karena ingin segera mendapatkan telur emas, raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Ia pergi meninggalkan ruangan selama beberapa saat. Dalam kesempatan itu, Abu Nawas diam-diam meletakkan telur emas yang sudah ia siapkan sebelumnya di dekat ayam tersebut. Setelah beberapa saat, ia memanggil raja kembali dan menunjukkan telur emas yang seolah-olah baru saja dikeluarkan oleh ayam tersebut. "Lihatlah, Baginda. Ayam ini benar-benar bertelur emas." Raja sangat gembira melihatnya. Namun, ketika ia ingin mengambil ayam itu, Abu Nawas berkata, "Ayam ini hanya bisa bertelur sekali sebulan. Jika Baginda ingin tetap memiliki ayam ini, maka setiap bulan ayam ini harus kembali kepadaku untuk dirawat khusus." Raja setuju dan menganggap Abu Nawas sebagai orang yang sangat cerdik. Setelah berhasil dengan ayam bertelur emas, Abu Nawas harus menghadapi tugas berikutnya, menemukan pohon yang berdaun emas dan berbuah perak. Ia berpikir keras, lalu menemukan cara cerdik lainnya. Ia pergi ke hutan dan mencari sebuah pohon yang berukuran sedang. Setelah menemukan pohon yang cocok, ia meminta bantuan seorang pengrajin logam untuk membuat daun dan buah dari emas serta perak. Ia menempelkan daun emas dan buah perak itu pada pohon tersebut sehingga terlihat alami. Setelah selesai, ia pun membawa pohon tersebut ke istana. "Baginda, inilah pohon ajaib yang Baginda minta. Tetapi ada syaratnya. Pohon ini hanya akan tetap berdaun emas dan berbuah perak jika dipelihara dengan kasih sayang. Jika Baginda memperlakukannya dengan kasar atau meragukan keajaibannya, pohon ini akan kembali seperti pohon biasa."
Raja yang tidak ingin kehilangan pohon berharga itu pun memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Ia sangat kagum pada Abu Nawas dan memujinya karena berhasil memenuhi permintaan yang mustahil. Kesimpulan, demikianlah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi tantangan yang mustahil dari raja. Dengan kecerdasannya, ia berhasil menipu raja dengan cara yang tidak bisa dibantah. Setelah beberapa bulan, ia mengambil kembali ayam dan pohon itu dengan berbagai alasan hingga raja melupakan permintaannya. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil menunjukkan bahwa kecerdasan lebih berharga daripada sekadar kekuasaan atau kekayaan.